haul itu pun ada dua. Yang pertama, ada haul yang rutin dilaksanakan setiap tahun, yaitu haulnya para aulia, haulnya para wali, haulnya para ulama, haulnya orang-orang soleh. Contoh, kita mulai dari Jakarta. Di Jakarta ada haul Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi Kuitang, ada haul Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, ada haul Habib Ali bin Husain al-Attas, ada haul Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus Keramat Luar Batang. Di Bogor ada haul Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas Keramat Empang. Di Sukabumi ada haul gurunya para kiai-kiai Jawa Barat, yaitu al-alim billah, al-arif billah, al-habib Syekh al-Attas. Kemudian di daerah Jawa Tengah, di Tegal ada haul Haddad. Kemudian ada haul Pekalongan. Kemudian ada haul Habib Ahmad Tempel di Jogja. Di Banten ada haul Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada haul Syekh Fatah di daerah Garut. Kemudian ada lagi haul Mbah Mangli di Jawa Tengah. Ada haul Mbah Mangli, ada haul Mbah Kiai Misbah. Kemudian di Jawa Timur ada haul Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ada haul Habib Syekh Bafagi Botopote. Ada haul Sunan Ampel. Ada haul Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi. Ada haul Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul di Madura. Ada haul Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian haul para kiai, para masyayikh, para habaib sampai ke Bali, sampai di Sulawesi tempat kami. Ada haul guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada haul Imam Bonjol. Di semua haul para aulia, haul orang-orang soleh. Nah, ini haul yang pertama. Haul yang pertama ini adalah diadakan acara haul setiap tahun orang soleh, para wali, para aulia, agar kita yang duduk di majelis haul mendapatkan istifadah, ibrah, mendapatkan manfaat, mendapatkan pelajaran, agar kita menjadikan beliau-beliau yang dihauli, yaitu para aulia, orang-orang soleh, sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dzikrus sholihin kafaroh. Mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, itu adalah kafaroh, tebusan bagi dosa-dosa kita. Karena adat istiadat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasti diadakan acara-acara haul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada haul yang dimana haul ini bukan dia dibilang orang soleh, bukan, dibilang ulama, bukan, dibilang wali, bukan, dia hanya orang biasa. Akan tetapi dia meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga dia mengundang setiap tahunnya, dia mengundang orang-orang untuk datang. Untuk apa? Untuk merayakan haul orang tua yang telah meninggal dunia. Dibacakan tahlil di situ, dibacakan yasin, dibacakan tahmid, takbir, tahmid, tamjid, salawat, yang dimana semuanya diniatkan untuk almarhum kedua orang tuanya. Dihadirkan para dai-dai, para ulama berkumpul, para ustadz, para kiai, para habaib berkumpul, umat berkumpul, terjalin silaturahmi, makan bersama-sama. Semuanya ada di sini, saudara-saudara. Semua ibadah berkumpul di sini, menyambung tali silaturahmi, makan bersama-sama. Kita semua mendapatkan pahala sunnah. Di sini dibacakan yasin, dibacakan tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, salawat, dihadiahkan untuk orang tuanya. Sampai-sampai satu, kita membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni. Faman gala la ilaha illallah dakhala hisni. Faman dakhala hisni faqad amana min adabi. Dalam ayat dalam hadis qudsi Allah berfirman, la ilaha illallah itu adalah benteng pertahananku. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, maka dia telah masuk ke dalam benteng pertahananku. Barang siapa yang masuk ke dalam benteng pertahananku, maka dia akan aman dari azab dan siksaku. Tadi kita membaca la ilaha illallah, kita niatkan untuk almarhum yang dihauli, maka almarhum akan aman dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibacakan yasin,
Sampai-sampai dalam hadis dikatakan, walaupun ini hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa dipakai dalam fadhailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, hadisun dhaifun ahabbu ilayya min qaulir rijal. Apa isi hadisnya? Yakni man qara'a Yasin, barang siapa orang yang membaca Yasin, maka Allah persiapkan kelak di akhirat sebuah istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Dalam istana tersebut terdapat 99 kamar. Setiap kamar ada 99 ranjang. Setiap ranjang ada 99 kasur. Setiap kasur ada 99 bantal. Setiap bantal ada 99 bidadari, yang dimana ini Allah persiapkan bagi orang yang ketika di dunia suka membaca Yasin. Itulah yang Allah persiapkan bagi almarhum di dalam kuburnya dan kelak di akhirat insyaallah. Loh Beb, kok banyak bidadari? Emang nanti istri nggak cemburu? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh hakim waktu nyidang saya ketika itu, waktu kasus KM50. Jadi waktu kasus KM50, ya, ini nyambung lagi nih ke situ. Waktu kasus KM50, ketika itu hakim nanya, karena Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas ketika itu membawakan hadis bahwasanya syuhada akan mendapatkan bidadari. Nah, si hakim ini nanya, Beb, nanya ke Habib Muhsin, Beb, bidadari, emangnya nanti di sorga itu orang kalau masuk sorga sama istrinya, terus si laki-lakinya ini, si suaminya dikelilingi sama bidadari, emang nanti istrinya nggak marah? Emang nanti istrinya nggak cemburu? Pertanyaannya masuk akal nggak? Masuk akal. Kata Habib Muhsin apa? Oh, kalau itu Habib Bahar aja yang jawab. Saya lagi tiduran di ujung sana, nggak tahu pertanyaannya apa. Dia bangun saya. Siap, ya yang mulia. Habib Bahar, saya mau tanya, emang nanti di akhirat di sorga kalau ada bidadari, emang kalau suami istrinya nggak cemburu? Langsung saya jawab, yang mulia, di sorga itu, sorga tidak ada perkara, tidak ada sesuatu, tidak ada hal apapun, sesuatu apapun, perkara apapun yang bisa memutuskan kenikmatan. Tidak ada ngeludah, tidak ada mengedipkan mata. Di sorga nggak ada kencing, nggak ada buang air besar. Saya tanya yang mulia, cemburu itu memutuskan kenikmatan nggak? Kata majelis hakimnya, ya, memutuskan kenikmatan. Berarti tidak ada rasa cemburu di sorga. Nah, paham? Saya jelaskan ini jadi biar paham. Jadi kalau nanti kan banyak orang biasanya berpikir kan seperti itu. Loh, nanti kalau banyak bidadari gimana istri kita cemburu? Tidak ada. Tidak ada rasa cemburu di sorga. Karena cemburu itu memutuskan kenikmatan. Sedangkan di sorga tidak ada perkara-perkara yang memutuskan kenikmatan. Kemudian tadi dibacakan sholawat. Iya kan, sholawatan kan tadi diniatkan untuk almarhum. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ini hadis ma'ruf, semua sudah tahu bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat dari Allah adalah rahmat. Ingat, salawat dari Allah adalah rahmat. Salawat dari malaikat adalah maghfirah. Malaikat memintakan ampunan. Salawat dari umat itu adalah doa. Berarti kalau satu orang yang bersolawat, 1 solawat, maka berarti Allah memberikan dia 10 rahmat. Jangankan 10 rahmat, 1 rahmat saja bisa mengampuni seluruh dosa makhluk, maka bagaimana dengan 10 rahmat, saudara-saudara? Dijelaskan di kubur Nabi Muhammad SAW ada 1 malaikat yang Allah tugaskan untuk menyampaikan semua salawat umatnya disampaikan oleh malaikat itu, yang dimana malaikat itu terus berdiri di depan kuburnya Nabi Muhammad SAW.
Ketika ada yang bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, maka malaikat itu berkata, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut kau punya nama satu persatu di hadapan baginda Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, ini yang punya acara ya Rasulullah, dia bikin acara haul abahnya. Mereka umat yang berkumpul bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dibawa salawat kalian tadi, dibawa sama itu malaikat di hadapan Allah. Kemudian malaikat itu berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut kau punya nama satu persatu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Si fulan bikin acara haul, orang tuanya, umat berkumpul, mereka bersolawat, dihadiahkan untuk orang tuanya ya Allah. Apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari satu solawat yang mereka baca, akan aku ciptakan 460 malaikat, 360 malaikat. Satu huruf, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya satu huruf, alif satu huruf, ra satu huruf, ba satu huruf, ya satu huruf. Ya Rabbi udah 5 huruf. Dari setiap satu huruf aku ciptakan 360 malaikat yang memiliki 360 kepala. Setiap kepala memiliki 360 wajah, setiap wajah memiliki 360 mulut, setiap mulut memiliki 360 lidah, setiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat atau dosa-dosa orang yang dihadiahi solawat. Sampai hari kiamat malaikat itu tidak akan berhenti untuk meminta ampun atas dosa orang yang bersolawat atau orang yang dihadiahi pahala solawat. Berarti kita yang duduk di sini menjadi saksi. Saksi apa? Menjadi saksi bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kenapa? Karena mereka yang menjadi perantara. Duduk di sini kita baca tahlil, kita dapat pahala, ngundang kita, yang dimana pahalanya dihadiahkan untuk orang tuanya, kita dapat juga, mereka dapat juga, yang dihauli juga dapat pahalanya. Sampai-sampai jangankan bacaan Al-Quran yang dibaca di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa sedang lewat. Ketika Nabi Isa lewat, ada samping kubur. Nabi Isa mendengar di dalam kubur tersebut ada suara jeritan, ada suara teriakan, ada suara siksaan. Nabi Isa pergi. Ketika Nabi Isa pulang, lewat lagi dari tempat tersebut, sudah tidak ada siksaan, sudah tidak ada teriakan. Nabi Isa bertanya, ya Allah, tadi aku lewat di sini, ada teriakan, ada jeritan, ada siksaan, tapi ketika aku pulang tidak ada teriakan, tidak ada siksaan. Ada apa ini ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Isa, ketahuilah penghuni kubur tersebut adalah orang fasik, orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat. Makanya aku siksa dia, makanya aku azab dia. Akan tetapi dia memiliki anak di rumah yang tadi ketika engkau lewat anaknya sedang membaca Injil. Karena anaknya membaca Injil, makanya aku angkat azab dan siksaku dan aku gantikan dengan rahmat karena dia memiliki anak yang membaca Injil. Itu baca Injil. Bagaimana kalau kita mati meninggalkan anak-anak yang membaca Al-Quran yang dihadiahkan untuk kita, saudara-saudara. Oleh karenanya intisarinya, kalau engkau pengen nanti kelak, kalau engkau mati, kalau kalian mati pengen nanti punya anak, anak kita bikin acara tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan tiap tahun dihauli. Dari sekarang dedek kau punya anak-anak dengan pendidikan agama, dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ngarep, kalian mau ngarep, saya ngarep nanti kalau saya mati anak saya bikin hall, nanti anak saya bikin hall, undang para habaib, para kiai, para ustadz, bikin acara hall, doakan saya. Jangan harap punya
punya anak seperti itu kalau selama engkau masih hidup tidak pernah mendidik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Ku jagalah oleh kalian, hai umat Islam, hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, jagalah oleh kalian anfusakum, diri kalian, jaga diri kalian, dan jaga keluarga kalian, anak-anak kalian, putra-putri kalian, cucu-cucu kalian, kerabat-kerabat kalian. Dari apa? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Imam Baghawi, Jami'ul Bayan, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Madarikut Tanzil, Al-Imam An-Nasafi, Tafsir Ad-Durrul Manthur, Tafsir Al-Ma'thur, Al-Imam As-Suyuti, kemudian Tafsir Kabir Fakhruddin Ar-Razi, kemudian dalam tafsir-tafsir yang lainnya juga kebanyakan dikatakan apa maksudnya menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga dari api neraka. Maksudnya alimuhum wa adibuhum ad-din, ajari mereka, didik mereka dengan pendidikan agama. Itulah cara menyelamatkan diri kita dan keluarga anak-anak kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang soleh dan soleha, kita harus menjadi suami yang soleh, istri kita harus menjadi istri yang soleh. Sebab ku anfusakum, Allah mendahulukan jagalah diri kalian dulu. Jaga diri kalian, yakni berarti didik dirimu dulu. Saya tanya, apakah bisa orang buta mau menuntun orang buta yang lain? Bisa nggak? Bisa nggak? Makanya kenapa Allah bilang anfusakum dulu, baru ahlikum. Jadi jadilah kalian orang yang nggak buta, melek, baru anak-anak kalian yang buta kalian tuntun, kalian menjadi penuntun, kalian menjadi penunjuk jalannya, paham nggak? Nah kalau kau bodoh, kalau kau tolol, kalau kau nggak ngerti agama, kalau kau penjahat, kalau kau biadab, bagaimana kau bisa kau mendidik kau punya anak-anak, saudara-saudara? Coba lihat anak-anak kita sekarang di Indonesia, coba kita lihat anak-anak muda, anak-anak kita, bukan anak-anak agama lain, bukan agama Kristen, bukan agama Buddha, bukan agama Hindu, bukan agama Katolik yang paling banyak bermaksiat, yang paling banyak berzina, yang paling banyak melacur, yang paling banyak jadi koruptor, yang paling banyak jadi penjahat, yang paling banyak jadi biadab. Abna'ul muslimin, putra putri Islam. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad. Ayo ngaku kalian lalai apa tidak? Lalai apa tidak? Iya, kita ngaku aja. Ibu-ibu, kalian adalah muallimah, madrasatul ula, muaddibah, mudarrisah. Ibu-ibu, kalian adalah guru pertama, madrasah pertama, ustadz pertama, pondok pesantren pertama, kiai pertama, pengajar pertama bagi putra putri adalah seorang ibu. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, baik buruknya ibu sebagai istri tergantung daripada suaminya sebagai seorang laki. Nah ini namanya fudul. Tahu fudul? Fudul satu orang nengok ke kiri, semua orang ikut nengok ke kiri. Sering nggak begitu? Kalau mau ngaji sama saya itu harus khusyuk. Saya bukan tontonan, bukan. Saya bukan tontonan. Saya nggak kayak Ustadz Kiai Habib lain yang ceramah ngelawak, yang ceramah nggak ngasih ilmu, enggak. Saya datang jauh-jauh kemari untuk ngasih ilmu sama kalian. Jadi kalian harus menghormati ilmu, harus memuliakan ilmu. Mau bom atom yang jatuh, nggak usah kanan kiri, lihat kemari kalau mau dapat ilmu. Paham? Paham? Sebab ini kebiasaan buruk, fudul. Fudul kan begitu. Satu orang nih semua langsung mencari tahu apa, berapa? Iya kan? Ah, kebiasaan seperti itu tinggalkan. Itu namanya fudul. Apa namanya? Apa namanya? Mau siapapun yang ada di sini, ya, mau ada orang di situ mati,
Udah 2 orang aja bawa ke belakang sana. Tetap kalian dengarkan di sini ilmu agama. Betul? Betul. Saya tanya, kalau nggak khusyuk saya pulang. Siap khusyuk? Siap khusyuk? Siap memuliakan ilmu? Siap mengutamakan ilmu? Pernah dengar nggak? Waktu saya lagi ceramah ada yang ngobrol, saya tinggalin. Pernah dengar nggak di video? Pernah kan? Itu saya ceramah di Tangerang. Saya udah bilang, malam ini saya ada 9 tempat. Tolong jangan ada yang ribut, saya nggak lama, cuma 15 menit. Diam. Kalau ada yang ngomong saya pulang. 1, 2, 3 orang ngomong, saya masih maafin. Saya lanjut ceramah. 2 orang, 3 orang ngomong, saya masih maafin, saya lanjut ceramah. Ketiga kali yang ngomong, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya pulang. Ada langsung yang bilang, oh Habib Bahar ngambekan, Habib Bahar baperan. Bukan. Itu takriman wa tasyrifan wa ta'ziman lil ilm. Itu untuk memuliakan, untuk mengutamakan ilmu. Biar kalian hormat sama ilmu. Biar kalian punya rasa hormat sama ilmu. Emang kalian pikir ini dangdutan? Kalian duduk di sini mau ngaji apa enggak? Mau dapat ilmu apa enggak? Yang khusyuk. Sampai mana tadi saya? Sampai mana tadi? Ya tahu fudul sebelumnya. Ibu-ibu, ibu-ibu dengarkan. Ibu-ibu, mana nggak ada suaranya bu? Ibu-ibu, kalian adalah pendidik pertama, paham? Madrasah pertama, paham? Sekolah pertama, paham? Jadi ibarat kata kapal, ya, anak itu kapalnya, penumpang itu ibunya, nahkoda itu suaminya. Rusaknya kapal, kalau kapal rusak, maka penumpang tenggelam. Penumpang itu ibunya, kapal itu ibunya, penumpang itu anaknya. Jadi kalau kapalnya rusak, penumpangnya tenggelam. Rusak atau buruknya kapal, tenggelam atau tidaknya kapal, tergantung nahkoda. Siapa nahkoda? Suami. Ini saya lihat zaman sekarang ibu-ibu saya tanya, jawab yang keras. Jawab, intan, permata, berlian, pese, apakah kalian taruh di luar rumah atau taruh dalam lemari? Oh, ibu-ibu jawab. Kenapa kok pese nanti ditaruh di luar rumah? Ada apa? Takut hilang, takut dicuri orang, takut dirampok orang. Emas, intan, permata, berlian, uang kalian kunci rapat-rapat dalam lemari kalian. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Terjadi nggak? Terjadi nggak? Berarti ibu-ibu lebih sayang sama uangnya, intannya, permatanya, berliannya daripada anak-anak perempuan. Kalian tahu nenek kami Hababah Fatimah, Sayyidatuna Fatimah Zahra, beliau setiap malam rumahnya gelap. Sahabat nanya ke Imam Ali, wahai Ali, kenapa rumahmu tiap malam gelap? Apakah kau tidak punya uang untuk beli lentera? Tidak punya uang untuk beli lampu? Zaman itu pakai lentera kan, pakai obor. Kata Imam Ali, tidak, aku punya lentera, tapi sengaja aku matikan lentera rumahku ketika malam agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan anak-anak perempuanku. Coba bayangin, bayangan anak perempuannya nggak rela dilihat, saudara-saudara. Kita sapi maghrib belum balik dicari,
kambing, ayam, maghrib belum balik dicari, anak perempuan 2 hari 2 malam nggak balik kita biarkan. Itu kita orang tua zaman sekarang, itu ibu-ibu. Nah sekarang kalian bapak-bapak, kalian pagi, siang, sore, malam sibuk cari uang, iya kan? Cari nafkah kan? Untuk memberi apa? Untuk ngasih makan, iya kan? Ngakan anak bini, bebini boleh, bebini boleh apa? Ngasih makan bini sama anak, iya kan? Kalian pergi pagi, ya, kalian di luar keringetan cari nafkah untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, putra putri kalian, istri kalian, tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian sebagai orang tua cuma ngasih makan anak istri? Udah, itu aja kewajiban sebagai suami, sebagai bapak. Kalau kewajiban kalian sebagai suami, sebagai bapak cuma ngasih makan anak istri doang, apa bedanya sama binatang? Saya tanya, burung, kalian sama burung duluan mana bangunnya cari makan buat anaknya? Duluan? Tikus sama kalian duluan siapa bangunnya? Tikus keluar nyari makan buat apa? Buat ngasih makan anak-anak. Berarti kalau kita sebagai manusia, sebagai orang tua, sebagai bapak, tugas kita cuma cari nafkah, kerja hanya untuk ngasih makan jasmani saja. Apa bedanya dengan binatang? Betul? Ada yang lebih wajib. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Makanya jangan heran kenapa anak-anak kalian kalau cium tangan di pipi, ya kan? Cium tangan di dahi, padahal harusnya cium tangan bukan di mulut, bukan, di bawah hidung, dihirup. Anak-anak kita zaman sekarang enggak, saya perhatikan di pipi, di dahi, bahkan belum kena udah dilepas. Jangan heran kenapa anak-anak kalian memaki kalian sebagai orang tua, tidak menghargai kalian sebagai orang tua, melawan perintah kalian sebagai orang tua. Itu semua karena kalian tidak pernah memberi makan jiwa mereka, hati mereka, sehingga kosong dari ilmu agama, saudara-saudara. Kau tahu, jangankan anak-anak yang masih kecil, nggak usah anak yang masih kecil, kalian mau lihat bagaimana saya didik murid-murid saya yang ada di lapas. Awal, maju Awal ke depan. Mana Awal? Bagaimana cara salim sama orang tua? Ente pegang ini Awal. Ente jalan dari situ kemari. Kasih itu air ke guru ente atau orang tua ente. Taruh. Ketika selesai ente taruh, ente mau pulang, ente mau balik lagi, bagaimana cara ente balik? Berani nggak ente membalikkan badan kepada orang tua dan guru ente? Lihat, bajingan, preman, bandar narkoba, pembunuh, mereka bisa kami didik dengan pendidikan agama. Masa kita sebagai orang tua nggak bisa ngedidik anak-anak kita, saudara-saudara? Awal di lapas ada berapa anak-anak? 1.400 napi, semua seperti tadi. Akhlaknya, adabnya, sopan santunnya, mereka hafal 180 hadis, mereka tahu hukum-hukum fikih. Makanya kita yang di luar ngelihat orang bertato, ngelihat preman, ngelihat bajingan, jangan langsung sok merasa diri kita lebih mulia dari mereka. Ini yang hadir belum tentu hafal 5 hadis saja, belum tentu. Betul tidak? Itu di lapas anak-anak hafal 180 hadis. Semua tergantung kita bagaimana kita mendidiknya. Apalagi kita sebagai orang tua. Kalau kalian pengen punya anak yang soleh-soleha, yang nantinya bakal bikin acara seperti ini untuk kalian, pahalanya mengalir sampai hari kiamat.
idza mata ibnu adam idqata amaluhu illa min thalatha sadaqatin jariyah al ilmu yantafa'u bih wa waladun salih yad'ulah. Apabila manusia wafat, manusia meninggal, terputus semua amal-amalnya. Kita masih hidup sholat, dalam kubur bisa sholat. Kita masih hidup puasa, dalam kubur bisa puasa. Berarti terputus. Nah, ada 3 amal yang tidak akan pernah terputus kalau 3 amal ini kita tinggalkan ketika kita masih hidup. Salah satunya apa? Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebab kenapa? Saudara-saudara, penghuni kubur, kalian mau tahu? Penghuni kubur itu mereka butuh makanan. Penghuni kubur butuh. Cuma bedanya kalau kita makannya nasi, kalau mereka makanannya adalah doa yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup. Makanya saya heran kalau ada orang Wahabi. Tahu Wahabi? Tahu nggak Wahabi? Di Madura ada Wahabi. Banyak orang Madura jadi Wahabi. Ada. Aduh, setahu saya Madura ini aswaja semua. Oh, ada Wahabinya Madura? Ada. Wahabi yang suka bilang maulid bid'ah, tahlil bid'ah, baca Fatihah ke orang yang sudah meninggal bid'ah, ziarah kubur bid'ah, haul bid'ah, wa kullu bid'atun dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang begitu. Dulu pernah ada satu orang Wahabi ngomong begini, mana ada doa orang yang hidup itu sampai ke orang yang mati? Nggak mungkin, kata dia begitu. Saya kalau menjawab pakai dalil kelamaan. Saya bilang, bapak kamu masih ada? Udah meninggal, Beb. Oh, ya Allah ya Rabb, hancurkan bapaknya dia, azab bapaknya dia, siksa bapaknya di dalam kubur ya Allah. Marah dia, Beb, Habib kau doanya buruk begitu ke bapak saya. Berarti kau percaya doa itu sampai. Sebab dia marah. Kalau dia nggak marah, kalau dia nggak percaya doa itu nggak sampai, ngapain harus marah? Betul. Doa itu sampai karena makanannya penghuni kubur itu doa. Makanya dalam satu riwayat diceritakan dulu, yakni ada seorang alim bermimpi, dia sedang berada di alam kubur. Ketika ada orang lewat di kubur tersebut, membaca Al-Fatihah ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bisirril Fatihah. Itu semua penghuni kubur berebutan. Berebutan apa? Berebutan Fatihah. Karena Fatihah makanan mereka, doa itu makanan mereka. Ada satu penghuni kubur yang tidak pernah berebut. Ini orang alim tanya, kamu kenapa kok nggak mau berebut seperti mereka? Apa kata ini orang ahli kubur? Ngapain saya harus berebut? Orang saya punya anak, tiap hari anak saya bacakan saya Fatihah. Tiap hari saya punya makanan sendiri, tidak seperti mereka yang mereka tidak punya anak yang membacakan Fatihah untuk mereka. Akhirnya beberapa saat kemudian, beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, ini orang alim mimpi lagi. Mimpi yang sama. Cuma bedanya ketika ada Fatihah, si orang tadi yang punya anak yang selalu baca Fatihah ikut berebutan. Kalau mimpi yang pertama nggak ikut, mimpi yang kedua ikut berebutan. Dia tanya, kok sekarang kamu berebut? Dulu kamu nggak berebut? Ya, karena anakku telah wafat, karena anakku telah tiada, sehingga aku tidak punya lagi orang anak yang selalu membacakan doa, yang dimana ini adalah makanan bagiku di dalam kubur. Jadi berbakti, intinya ini kan berbakti sama orang tua tidak hanya sebatas semasa hidupnya saja, tetapi berbakti kepada kedua orang tua walaupun orang tua telah wafat, walaupun orang tua telah tiada. Wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya kalau berbakti kepada kedua orang tua yang telah wafat? Dengan mengirimkan Paham? Itu yang pertama yang akan saya bahas, yang sudah saya bahas. Udah paham ya tentang haul ini? Kedua, sekarang adalah tahun baru Hijri, bulan
Muharram. Jadi bulan haram itu ada 4. Syahrul hurum arba' thalatha mutatabi'in. Bulan haram itu ada 4, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 berada terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, saudara-saudara, dulu umat Islam tidak punya kalender. Umat Islam tidak punya kalender Hijri. Yang dipakai kalender Komariah. Jadi mereka umat Islam zaman dulu, di zaman sebelum Rasul, sesudah Rasul, sampai Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab, mereka nggak punya tahun. Yang dipakai kalender Komariah, hitung-hitungan menurut bulan. Jadi mereka tahu Ramadan, dan setiap bulan itu ada nisbatnya. Contoh Ramadan, kenapa dinamakan Ramadan? Penisbatannya dari kata Romdod yang artinya hawanya sangat panas. Coba ayo kalian kalau Ramadan pergi ke Makkah Madinah sana, hawanya panas kan? Nah makanya diambil dari kata Romdod. Kemudian apa lagi? Syawal, bulan Syawal itu penisbatannya diambil dari kata syalat an-naqatu bidzanabiha. Onta perempuan mengangkat ekornya sebagai tanda gak mau kawin. Sehingga karena tidak punya tahun, maka mereka menamakan tahun itu sesuai dengan peristiwa atau kejadian terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Paham nggak? Contoh, Rasulullah lahir. Lahir Rasulullah tahun apa? Jawab, tahun apa? Tahun apa? Loh, kenapa Beb? Kok dinamakan tahun gajah? Summiya ama wiladatihi amul fil. Li'anna malikal habasyah ja'a ilal ka'bah lihadbil ka'bah, ja'a ilal makkah lihadmil ka'bah, wa kana fi filun azim. Dinamakan tahun kelahiran beliau tahun gajah karena waktu itu Raja Habasyah datang ke Mekah untuk ingin menghancurkan Ka'bah dan membawa pasukan gajah yang besar. Makanya itu peristiwa terbesar sepanjang tahun, makanya dinamakan tahun Paham nggak? Jadi orang dulu itu baik di zaman Rasul pun, contoh di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Idni, tahun yang dimana pada tahun tersebut kejadian terbesarnya Rasulullah diizinkan hijrah. Ada Sanatul Tamhis, bulan yang dimana pada bulan tersebut, tahun tersebut kejadian terbesar umat Nabi, Allah kasih pengampunan yang banyak. Ada Sanatul Amr, tahun perintah yang dimana pada tahun tersebut kejadian terbesar Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena kejadian terbesar sepanjang tahun tersebut adalah banjir besar melanda Mekah sehingga bagian Ka'bah ada yang hancur, kemudian Ka'bah direnovasi. Jadi di zaman sebelum Rasul sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun pertama menjabat sebagai khalifah, itu nama tahun sesuai dengan kejadian terbesar, peristiwa terbesar di tahun tersebut. Paham? Kalau kita mau contohkan di sekarang ini, tahun kemarin 2022 kejadian terbesarnya apa? Kok corona? Sambo. Ayo, kejadian terbesar apa? Kasus apa? Kasus Sambo. Berarti tahun 2002 kemarin bisa kalau mau dikasih nama mengikuti peristiwa atau kejadian terbesar adalah tahun 2023. Kejadian terbesar apa? Azai. Berarti tahun ini bisa dinamakan tahun atau tahun Panji Gumilang, si anjing goblok itu. Paham? Iya, alhamdulillah dia ditahan ya. Alhamdulillah. Saya kan udah bilang waktu diwawancara sama TV One, seberapa yakin Habib bahwasanya Panji Gumilang itu bisa ditahan? Seberapa yakin? Sebesar apapun dia, sebesar apapun pelindungnya, penjaganya, tetap
Jikalau kami bersama Allah, maka kami akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti tidak? Kita menang tidak? Kita menang tidak? Kebenaran menang atau tidak? Menang atau tidak? Kebenaran itu pasti menang. Makanya kita berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Mabes Polri. Saya Bahar bin Ali bin Smith acung jempol, angkat jempol. Saya memberikan apresiasi kepada Kapolri, kepada Kabar Eskrim, kepada para penyidik yang telah berani menahan Panji Gumilang walaupun ada ketidakadilan. Kalau saya diperiksa saksi langsung jadi tersangka hari itu juga, langsung ditahan hari itu juga. Cuma bedanya kan itu aja. Kalau saya dipanggil jadi saksi langsung jadi tersangka. Kalau Panji kan enggak, klarifikasi dulu. Dipanggil jadi saksi pertama. Habis saksi pertama dia nggak datang, dia ingkar, dia nggak datang, saksi langsung naik jadi tersangka. Bedanya hanya 2 panggilan aja. Kalau saya awal langsung. Ternyata anak-anak dalam ngasih tahu, Beb, kamar Habib mah udah seminggu dicet, seminggu yang lalu udah dicet, udah siapin, Beb. Oh, udah disiapin ternyata udah seminggu yang lalu. Betul, betul. Berarti dengan ditangkap, dengan ditahannya Panji Gumilang yang sesat dan menyesatkan, ini adalah bukti bahwasanya masih ada keadilan di Indonesia. Betul, betul, betul. Nah, tapi jangan cuma Panji Gumilang, kan banyak penista-penista agama lain yang dilaporkan. Betul, Ade Armando, Abu Janda, Sukmawati dan lain-lainnya. Proses juga mereka, tangkap juga mereka. Apakah karena Panji Gumilang viral? Kadang kan petugas-petugas ini aparat begitu, kalau udah viral baru bertindak cepat. Kayak Sambo aja udah viral, wah cepat bertindaknya. Kalau nggak viral ya nggak bertindak. Betul, betul. Makanya kemarin kan saya udah sumpah, saya udah bilang di depan Menko Polhukam, saya bilang, hei aparat kepolisian, hei pejabat, hei pemerintah, kami umat Islam sudah cukup sabar. Demi Allah, jikalau Panji Gumilang tidak kalian tangkap, maka saya akan ajak umat Islam datang untuk ratakan Az-Zaitun. Allahu Akbar. Alhamdulillah akhirnya Panji Gumilang ditang. Harusnya bukan hanya Panji Gumilang, semua, siapapun dia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, kalau dia menistakan agama manapun yang dinistakan, mau agama Islam, mau agama Kristen, mau agama Buddha, mau agama Hindu, yang dinistakan wajib untuk diadili dengan seadil-adilnya. Tahan, penjarakan. Saudara-saudara, sekeras-kerasnya saya, kalian pernah nggak lihat saya hina agama lain? Kalian pernah lihat saya hina agama Kristen? Pernah lihat ceramah saya menghina agama Katolik? Pernah saya musik-musik agama lain? Karena lakum dinukum. Tapi masih ada aja orang goblok yang bilang Habib Bahar itu intoleran. Terserah kalian mau bilang apa. Paham? Paham? Nah, jadi wasiat saya, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, jangan pernah berhenti. Ini Bupati Sampang, tadi saya lewat jalan itu rusak. Tolong Bupati Sampang, itu jalan rusak dari ujung sana sampai sini, tolong dibenerin itu jalan. Soalnya jalannya ini kalau lurahnya ada, lurah sampaikan ke camat, camat sampaikan ke bupati. Betul? Betul? Iya, harus begitu. Sayyidina Umar ketika menjabat sebagai khalifah, apa kata beliau? Celakalah Umar bin Khattab sambil menepuk-nepuk dahinya apabila ada kuda yang jatuh disebabkan ada jalan yang rusak.
sampai segitunya takutnya menjabat sebagai khalifah. Jadi pemimpin harus melayani rakyat, jadi pejabat, jadi aparat harus melayani rakyat dengan ikhlas, dengan baik. Jangan jadi pejabat petentang-petenteng, saya jenderal. Kenapa kalau kau jenderal? Kenapa? Kau pikir saya takut? Saya jenderal, saya presiden, saya menteri ini, saya menteri itu. Haram jadah, kau berbuat kesoliman, kau menyengsarakan rakyat, saya makan kau, siapapun kau. Nggak ada urusan, saudara-saudara. Saya tanya mereka, para pejabat, para aparat, para pemerintah, saya tanya uang mereka dari siapa? Dari siapa? Kurang keras dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Pakaian dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Dari kami rakyat. Maka kalian jangan semena-mena kepada rakyat. Indonesia bukan milik partai PDI, bukan milik partai PKB, bukan milik partai Gerindra, bukan milik partai PAN, bukan milik partai Demokrat, bukan milik partai P3, bukan milik partai Nasdem, bukan milik partai manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Makanya jadi pejabat harus melayani rakyat. Itu aja pesan saya satu sama Bupati apa ini Sampang, camat apa nih, kecamatan apa? Ketapang. Kalian itu jangan takut-takut, ngomong pergi sana ke kecamatannya. Ngomong, woi Pak Camat ini jalan rusak, uang kemana? Bikin di jalan, betul? Karena untuk kebutuhan kebutuhan masyarakat. Bagaimana kalau ada ibu-ibu umur 70 tahun naik situ, naik motor jatuh nyemplung, apa nggak mati? Siapa yang tanggung jawab coba? Paham? Mudah-mudahan nanti 3 hari lagi langsung dibangun jalan itu. Tapi bupatinya masya Allah di Sampang. Saya tanya masyarakat Sampang, bupatinya masya Allah, masya Allah, cinta ulama, cinta habaib, cinta kiai. Benerin semua jalan-jalan di pelosok-pelosok Sampang. Udah itu aja. Apa? Jalan bangun sendiri. Apa? Rakyat patungan, masyarakat patungan untuk bikin jalan. Lah terus uang untuk jalan kemana? Dimakan, dirampok, dicuri. Ya berarti bukan masya Allah, biadab itu namanya. Jangan. Itu harus dikeluarkan oleh pejabat setempat, aparat setempat. Sampai ke lurahnya, mana lurahnya? Lurah hadir nggak? Nggak hadir. Nggak hadir. Woi, lurah apa namanya ini? Pancor. Woi, lurah Pancor. Camat apa? Woi, camat Ketapang. Woi, Bupati Sampang. Bangun jalan untuk masyarakat Sampang. Jangan ambil dari uang mereka, ambil dari uang kalian. Negara sudah mempersiapkan. Ini pejabat sekarang ini, jangankan uang buat jalan, uang buat kadang uang buat haji aja dimakan buat agama. Betul? Uang sapi kurban dimakan. Itu urusan agama dimakan, apalagi urusan dunia. Sampaikan kepada bupatinya nih, biar jalanan dibangun, karena ini untuk keamanan, untuk kepentingan kesejahteraan semua masyarakat. Betul? Tidak peduli siapapun, mau yang tua, mau yang kecil, mau yang muda, mau yang kaya, mau yang miskin. Kalau jalanannya bagus, semua merasa aman, semua merasa
Enak, dan bukan kalian harus ngeluarin uang bikin jalan gotong royong, enggak. Mereka itu punya dana, dan dana itu harus mereka keluarkan. Jangan kalian jadi pencuri-pencuri, jangan kalian jadi kera-kera bersahabat, kera-kera berdasi, jangan jadi pejabat-pejabat bangsat, jangan jadi pejabat-pejabat biadab yang maling uang rakyat, yang mencuri uang rakyat, yang makan uang rakyat. Betul? Makanya saudara-saudara, saya berkali-kali keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara berkali-kali, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Nggak ada kapok-kapoknya. Sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol kedua tangan saya. Dari dua tangan diborgol sampai ke perut. Perut diborgol kaki saya. Kaki diborgol, perut diborgol, tangan diborgol. Kenapa? Apakah saya penjahat? Saya penjahat? Saya koruptor? Saya maling uang rakyat? Saya merugikan negara? Saya jual aset negara? Tahu kenapa? Kenapa saya ditahan? Dibawa ke Nusa Kambangan? Karena saya ceramah. Ceramah saya dibilang provokasi. Ceramah saya dibilang meresahkan. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Kan gitu. Waktu itu lagi awal-awal corona, saya bebas. Ada PSBB. Kan kalian dikurung dalam rumah. Oh, kalau orang kampung nggak di kota tuh dikurung dalam rumah, nggak boleh keluar. Oh, Madura nggak pakai corona. Orang Madura, orang Madura, bukan orang Madura kena corona. Corona kena orang Madura. Waktu itu saya ceramah, hei pejabat, hei aparat, hei presiden, kenapa rakyat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian kasih makan, minum, dan kebutuhan pokoknya? Itu salah. Salah saya ngomong begitu. Salah. Itu provokasi. Itu provokasi. Itu meresahkan. Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Terus saya bilang, hei pejabat, hei aparat, mal-mal, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor milik asing tetap buka di masa corona, tapi warung-warung kecil milik pribumi kalian paksa untuk tutup. Itu provokasi katanya. Provokasi. Provokasi. Meresahkan. Meresahkan. Yang ketiga saya bilang, hei pejabat, di masa corona berapa banyak anak-anak muda yang hilang pekerjaan, pengangguran, tapi tenaga kerja dari asing, dari Cina, terus kalian kirim di masa corona, kalian kirim ke daerah Polewali Mandar di masa corona, padahal banyak anak-anak muda Indonesia yang pengangguran. Salah saya ngomong begitu. Meresahkan, provokasi. Terus apa itu? Yang keras apa? Apa? Tapi kata mereka provokasi. Terus yang goblok siapa? Saya atau mereka? Yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang tolol siapa? Ya emang meresahkan. Meresahkan bagi orang-orang yang ngomong kalau itu meresahkan. Paham? Karena saya udah bilang, lidah nangkok ya. Lidah saya itu kayak alkohol. Tahu alkohol? Kalau kulit bedelok kena alkohol, perih nggak? Perih nggak? Tapi kalau kulit nggak ada luka, kena alkohol, adem nggak? Adem nggak? Nah begitu juga. Kalau ada pejabat, pemerintah, ustadz, kiai, habib, dai, siapapun yang merasa sakit hati dengan ceramah saya, berarti di hatinya ada makanya sakit dia. Bagaimana caranya? Bahar bin Smith harus masuk penjara. Betul? Kalau pejabatnya lurus, ustadznya lurus, kiainya lurus, habibnya lurus, ya nggak akan ada masalah, adem-adem aja, betul? Karena yang saya bela
rakyat. Saya bukan penjahat. Yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang ditipu, rakyat yang diberi janji-janji palsu. Makanya saya bersumpah demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi Indonesia, jangankan hanya penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham? Paham? Terakhir, anjunan terus lagi. Abdi sakit, ana lagi sakit, demam, lagi meriang, cuma ana paksa-paksain, ya. Jadi mohon maaf. Terakhir, saya mau nanya, jawab ya. Saya mau tanya, jawab ya. Jawab yang keras ya. Di Madura, khususnya di Sampang, khususnya di Kecamatan Ketapang ini, anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya mulai dari bapak kalian, kakek kalian, nenek moyang terus sampai ke atas, biasanya itu kalau anak cucu Rasul dipanggil siapa? Benar. Yang benar. Dipanggil siapa? Dipanggil siapa? Yang benar. Benar. Dari zaman bapak, dari zaman bapak, dari zaman kakek, dipanggil siapa? Benar. Benar. Oke. Berarti udah menjadi uruf. Udah menjadi uruf. Uruf itu adat istiadat yang baik. Sama seperti kiai, lorah, ya kan? Ya. Kalau di Lombok tuan guru, di Aceh tuan guru. Ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah Gus, ya. Kiai, ustadz, syekh, abuya, di mana? Padang Sumatera Barat dipanggil abuya. Itu kan uruf. Ya, betul. Ada nggak di Al-Quran sebutan ustadz? Ada nggak di Al-Quran sebutan kiai? Ada nggak sebutan di Al-Quran sebutan uruf? Sebutan lorah? Ada nggak sebutan abuya? Begitu juga Habib. Itu adalah uruf. Paham? Uruf itu adalah suatu adat istiadat yang baik, yang sudah bercampur dengan masyarakat setempat. Saya tanya sekali lagi, anak cucu Rasulullah di sini biasanya dikenal dipanggil siapa? Sekarang saya tanya, kalau ada satu orang ngaku kiai, satu orang ngaku ustadz, modal satu kitab, modalnya satu kitab, itu pun kitabnya diragukan, masykuh. Modal satu kitab, alasannya tesis ilmiah. Terus dengan modal satu kitab itu berani mengeluarkan rai, pandangan, pendapat bahwasanya habaib di Indonesia itu tidak ada atau tidak terbukti kebenarannya. Kalau ada ustadz kiai ngomong seperti itu, benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Saya tanya, Madura, masyarakat Madura mayoritas Nahdiyin, betul? Mayoritas di dalam NU anak cucu Rasul dipanggil apa? Saya mau dengar. Dipanggil Habib. Bahkan kiai NU zaman dulu, Kiai As'ad, tahu Kiai As'ad? Situbondo. Kiai Samsul Arifin. Beliau punya anak dua, Kiai Raholil sama satu lagi Kiai Fawaid. Almarhum udah meninggal, digantikan sama anaknya. Ya, di Madura ada Kiai
Kayak Khalil Bangkalan yang terkenal cintanya sama haba, yang terkenal hormatnya sama haba. Saking cintanya ada habaib beliau tahu. Kenapa? Karena bisa mencium bau Rasulullah dalam tubuh habaib tersebut. Nah terus ada kiai, ustadz ngaku NU. Baru kemarin sore, dulunya FPI. Tapi karena nyalon bupati nggak direstui sama ketua FPI, akhirnya loncat. Terus dulu cinta sama habaib. Dulu kita harus mencintai para habaib. Kita harus mencintai anak cucu Rasulullah. Sekarang beda. Kalau orang seperti itu konsisten tidak? Pendapat orang yang seperti itu bisa dipegang atau tidak? Bisa dipegang atau tidak? Dalam ilmu hadis, ini ilmu hadis nih ya, perawi hadis, kalau ada kucing, ini kucing, tahu kucing, dia main-mainin begini, contoh ngasih ikan, ditarik lagi, kayak dimain-mainin gitu, ditarik lagi, tuh kucing mau makan, dia tarik tuh ikan. Orang yang begitu tuh, main-mainin kucing begitu, tidak bisa menjadi perawi hadis, saking hati-hatinya. Paham gak? Apalagi orang yang mencela-mencela begini. Dulu mengakui adanya habaib, dulu cinta habaib, terus sekarang menafikan habaib. Belajar di mana? Digorong-gorong belajarnya. Hah? Betul? Betul? Saya tanya, orang Madura terpengaruh tidak? Orang Madura terpengaruh tidak? Terpengaruh apa tidak? Kiai zaman dulu cintanya sama habaib luar biasa, betul. Nah ini orang-orang seperti ini mau memecah belah antara habaib dan kiai, mau memecah belah antara umat penghasut, pengiri, dengki, pengadu domba. Orang-orang begini nih yang suka ngadu domba umat Islam. Habaib sama kiai mau dibentuk. Anak buahnya Imat kayaknya ngematiin mic ini. Paham? Nah, si Ustadz satu ini Al-Mukarram, Al-Mukarram, Al-Alim Billah, Al-Alim. Ditanya, Ustadz, Kiai, apakah ada gelar Habib dalam ajaran Islam? Apa jawabannya? Tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Yang ada gelar Habib itu dipakai oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya mereka adalah Habibullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata si Imat, tidak ada ya, gelar Habib, istilah Habib dalam ajaran Itu kata siapa? Kata siapa? Mau dijawab enggak? Jawab enggak? Jawab enggak? Jawab enggak? Baik, saya jawab. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali berfirman. Innallaha yuhibbut tawwabin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul kata. Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah mencintai orang yang bertaubat. Allah mencintai orang yang baik. Allah mencintai orang yang sabar. Allah mencintai banyak dalam Al-Quran. Yuhib. Banyak gak? Banyak gak? Habib itu isim musyabah, yakni tadullu ala thubut minal hub. Itu kalau dalam ilmu alatnya. Jadi Habib itu adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada perasaan cinta, ketetapan hub, thubut, ketetapan cinta, tadullu ala thubut minal hub, menunjukkan ketetapan daripada cinta. Berarti orang yang mencintai dan dicintai
al-muhib wal mahbub fahuwal habib. Yang mencintai dan dicintai maka dia adalah kita ngomong lafat dulu, lafat secara lafat. Lihat aja kitabnya Ibn Mandur Lisanul Arab atau dalam kitab Mu'jamul Ma'ani. Kau buka di kitab situ. Di situ dijelaskan kok rinci dalam kitab tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu hadis riwayat Jabir bin Abdullah dalam kitabnya Al-Imam Ibn Asakir. Ya, dalam kitabnya Al-Imam Ibn Asakir ada satu hadis yang dimana dalam hadis tersebut qala Rasul sallallahu alaihi wasallam habata alayya Jibril faqala Jibril ya Muhammad innallaha yukri'uka salam faqala ya habibi inni kasautu wajha Yusuf binuril kursi wa kasautu wajhika binuril arsy. Nabi Muhammad bersabda, turun kepadaku Jibril, datang kepadaku Jibril dan berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu dan Allah berkata, ya habibi, wahai kekasihku, ya habib. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan apa? Dengan sebutan apa? Dengan sebutan apa? Dengan sebutan apa? Coba kalian bayangkan, Allah sebut Nabi Muhammad dengan sebutan Kok bisa ada orang ngaku kiai, ngaku ustadz, ngomong habib tidak ada dalam ajaran Islam? Hah? Pantas disebut ustadz? Pantas? Pantas disebut kiai? Pantas? Ayo jawab! Masa kalau mau benci sama habib jangan sampai segitunya dong. Bener? Silahkan benci sama kita orang, tapi jangan sampai ngomong tidak ada habib dalam ajaran Islam. Lah terus kita kalau marhabanan, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan? Ajaran Ahlus Sunnah bukan? Ajaran Aswaja bukan? Ajaran NU bukan? Ada satu lagi hadis, hawatu alayya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa qala Jibril ya habibi Muhammad. Kalau mau saya bawa banyak hadis tentang itu. Kok bisa ada orang kayak begini nih? Hah? Kok bisa ada? Udah begitu pas datang ke Madura, kiai-kiai Madura hadir lagi, dengarkan ini orang seperti ini modelnya. Saya berani berkata, hei Imat, engkau bilang bahwasanya gelar Habib, istilah Habib tidak ada dalam ajaran Islam, maka jangan sampai lidah kotormu menyebut Nabi Muhammad dengan sebutan Habibullah. Jangan sampai kau punya lidah kotor itu ngomong Nabi Muhammad sebagai Habibullah. Sebab semua Nabi punya gelar, betul? Mizmarullah, Daud Mizmarullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalimullah, Muhammad. Orang belajar di mana? Terus ditanya lagi, Kiai, bagaimana kalau bagaimana hukumnya seseorang yang dipanggil Habib? Apa jawabnya? Kalau dengan dia dipanggil Habib bisa membuat dia sombong, yatafakhar bil ansab, membanggakan nasabnya, maka hukumnya haram. Harusnya jawaban itu jangan keterlaluan kelihatan bencinya sama Habib, betul? Sekarang saya tanya balik, jawab ya. Bagaimana hukumnya manggil ustadz? Tapi kalau dengan manggil ustadz itu sombong, apa hukumnya? Manggil kiai, kalau dengan memanggil kiai dia bangga diri, hukumnya apa?
Kalau manggil Lora, manggil Abuya, manggil Ustadz, manggil Syekh, kalau itu membuat diri mereka sombong, hukumnya apa? Nabi Muhammad pernah berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku pemimpin seluruh umat manusia dan ini bukan merupakan kebanggaan atau kesombongan. Mat, kalau mau jadi Habib bilang aja, Mat. Betul. Betul. Ini jawaban masuk akal nggak coba? Kalau dengan gelar Habib bisa menjadikan seseorang itu sombong, maka hukum memanggilnya haram katanya. Saya tanya, yang menjadikan seseorang itu Habib ilmu, harta, kekayaan, wajah Arab, hidung mancung, terus apa? Kalau dia punya nasab yang bersambung sampai kepada Rasulullah, berarti dia adalah Habib, Sayyid atau Syarif. Walaupun dia kecil dipanggil apa? Masih muda dipanggil apa? Iya, Habib kan sama aja. Masih muda dipanggil apa? Udah tua dipanggil apa? Ada Habib bodoh dipanggil apa? Bodoh. Tetap dipanggil. Ada kiai gila. Langsung telanjang gila gitu. Dipanggil apa? Ada Habib gila, telanjang. Contoh saya, tahu-tahu jadi gila gitu saya. Telanjang. Dan saya dipanggil Bahar apa dipanggil Habib? Kenapa? Karena bid'ah. Darah dah. Imam Ghazali udah bilang, Imam Nawawi udah bilang, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami udah bilang, Syekh Abil Hasan As-Sindi udah bilang, la uadiluhu syai'. Tidak ada suatu apapun yang bisa mengunggulinya. Tapi kita yang menjadi Habib bukan berarti juga kita berbangga diri. Yang mau jadi Habib siapa? Kalau andaikan Habib itu bisa dikasih, kalah Habib. Ambil itu bin Smith, makan bin Smith. Makan itu Asegaf, makan itu Al-Idrus, makan itu Al-Habsyi. Kalau andaikan Habib bisa dikasih gitu, saya kasih ke kalian. Betul. Jadi ini jawabannya benar-benar kelihatan bencinya sama haba. Iblis tugasnya, iblis itu apa? Mau menghilangkan iman dari hati orang yang beriman. Nah sekarang banyak iblis-iblis bersorban. Bukan mau menghilangkan hanya kecintaan, tapi ingin menghilangkan keyakinan dan kepercayaan bahwasanya ada anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya yang percaya hanya mereka saja, yang ikut ya cuma mereka saja. Kalau istilah anak santri, huwa humahum. Betul. Makanya kalau jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama itu harus tawarru anil futya. Berhati-hati dalam berfatwa. Jangan sembarangan. Modal satu kitab. Saya udah pelajari ada kitab-kitab. Yakni Imam Fakhruddin Ar-Razi. Itu kan banyak juga para ulama-ulama ahli tarikh, ahli sejarah, ahli syiar yang meletakkan di dalam kitabnya tentang sejarah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau meletakkan sejarah, menceritakan sejarahnya Fakhruddin Ar-Razi, berarti diletakkan juga ta'lifuhu, karangan-karangannya. Nah, ada ulama-ulama yang meletakkan Syajarah Al-Mubarakah sebagai karangan Fakhruddin Ar-Razi, tetapi ada juga pada ulama, banyak juga ulama yang tidak meletakkan Syajarah Mubarakah sebagai kitab karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Rozi, orang mah yang bener gitu. Parok semua kitab yang banyak. Masa cuma modal satu kitab doang? Ah, bikin malu santri aja. Apa dulu mondoknya di kandang kebo kali? Di kandang sapi kali mondoknya dulu. Betul? Nah, yang kayak begini harus diikuti apa tidak? Yang kayak begini memecah belah enggak? Habaib dan kiai tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul? Betul? Habaib dan kiai sampai mati tidak akan pernah bisa dipisahkan. Betul?